Di suatu malam Natal, seorang pria bernama Tom mengundang kedua orang tuanya untuk merayakan malam Natal bersamanya, layaknya perayaan Natal pada umumnya. Di malam itu, Tom berniat memberikan kado untuk mereka. Kedua orang tua Tom menganggap kalau putra mereka ini adalah pria yang baik dan sangat menghormati mereka. Akan tetapi yang tidak mereka tahu adalah ada rahasia gelap yang dia simpan. Tanpa sepengetahuan mereka, Tom menyekap seorang gadis di bawah umur, tepatnya di dalam lemari kamarnya. You know the rules. Do I have to stay in the closet this year? Please. Kita kembali ke awal dari seluruh rangkaian kejadian ironi terjadi, tepatnya 8 tahun yang lalu. Tanya Catch adalah seorang siswa yang baru saja pindah ke sekolah barunya. Diceritakan kalau kedua orang tuanya telah berpisah dan sekarang dia tinggal di rumah orang tua asuhnya. Di hari itu Stephanie mengenalkan lingkungan sekolah ke Tanya, mulai dari ruangan kelas sampai ke area laboratorium. Stephanie berkata ke Tanya supaya jangan terlalu so akrab dengan geng perempuan di sekolah ini, karena seringkali mereka melakukan perundungan kepada anak baru. Dan satu lagi yang paling penting adalah jangan terlalu dekat dengan penjaga keamanan di sekolah ini, karena dia adalah orang yang sangat menyebalkan. Dan kalau sekali saja dia ketahuan berkeliaran di lorong sekolah sewaktu jam pelajaran, si penjaga keamanan pasti langsung membawa dia ke kepala sekolah. Stephanie sangat memperingatkan Tanya supaya jangan main-main dengannya dan lebih baik menjaga jarak dengan si penjaga sekolah itu. Such a total ass. Do not mess with him. Tapi di hari itu, Tanya yang masih asing dengan lingkungan sekolah ini malah bertemu dengan si penjaga keamanan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tom. Inilah awal pertemuan mereka. Tom bertanya ke Tanya kenapa dia masih berkeliaran di jam pelajaran. Tanya pun memberikan surat keterangan kalau dia ini adalah siswi baru dan lagi kesulitan menemukan ruangan kelasnya. Tom kemudian menunjukkan di mana ruangan kelas yang dimaksudkan Tanya. Go on now. Keesokan harinya Tanya yang mencoba mengakrabkan diri ke teman sekolahnya, malah dikira ingin menggoda pacar salah satu geng wanita di sekolah ini. Terlihat kalau dirinya sulit sekali mengakrabkan diri di sekolah ini. Malahan orang yang paling baik untuk saat ini ke dirinya ya si penjaga keamanan. Bahkan seringkali mereka bertemu di lorong sekolah dan sempat mengobrol sebelum masuk ke kelas sehingga mereka menjadi akrab. Kemudian setelah jam sekolah, Tanya berkata ke Stephanie, apakah sepanjang weekend ini dia bisa menginap di rumahnya? Karena sebenarnya dia tidak bisa menginap di rumah ibunya, dikarenakan untuk saat ini, ibunya sedang mengalami sesuatu yang dia juga tidak tahu alasannya apa. Stephanie kemudian berkata kalau dia tidak bisa menginap di rumahnya, lagi pula mereka ini bukan teman dekat, hanya sekedar teman sekolah saja. Mendengar itu, Tanya pun semakin sedih, karena dia kira selama ini Stephanie itu temannya. Di saat yang sama, Tom pun muncul dan bertanya dia kenapa. Tanya kemudian menjelaskan kalau orang-orang di sini itu jahat ke dirinya. Tom yang muncul bak seorang pahlawan pun mencoba menenangkan Tanya. Dia berkata kalau mereka itu masih anak-anak, berbeda dengan Tanya yang bersikap dewasa. Dan dia yakin kalau Tanya bisa melewati semua ini. Mendengar itu, Tanya pun semakin dibuat nyaman dengan perlakuan Tom, sehingga dia ingin berbicara dengan Tom sepulang sekolah nanti. Sepulang sekolah, Tom pun menemui Tanya di bangku stadium sekolah. Dia melihat kalau Tanya sedang bersama teman sekolahnya yang kebetulan di saat itu mereka sedang merokok di lingkungan sekolah. Tom yang sedikit cemburu pun menegur anak laki-laki itu, kemudian menyuruhnya untuk segera pergi. Want to talk? That'd be nice. Keesokan harinya, entah apa yang terjadi, Stephanie menemui Tanya sambil marah-marah. Dia berkata kalau si Tanya ini menjelek-jelekkan dia di depan orang-orang karena menolak dia menginap di rumahnya. Padahal Tanya tidak pernah berkata demikian. Please just stop. Darlic principal, now. You too. Mendengar keributan di lorong sekolah, Tom pun datang dan membubarkan keributan tersebut. Tom yang kembali muncul layaknya seorang pahlawan mencoba menenangkan Tanya kembali. Sepulang sekolah, Tanya mencoba menghubungi ibunya, akan tetapi ibunya tidak bisa dihubungi. Setelahnya, Tom pun menemui Tanya yang terlihat murung. Tanya menceritakan kenapa dia pengen cepat-cepat keluar dari rumah orang tua asuhnya. Dikarenakan orang tua asuhnya sekarang ini yang kebetulan seorang laki-laki ingin melakukan tindakan asusila terhadapnya. Dia sudah melaporkan hal ini ke dinas sosial, akan tetapi mereka menganggap kalau Tanya mengarang cerita ini supaya dapat perhatian. Sehingga dia lari dari tempat itu dan sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Ditambah lagi ibu kandungnya tidak bisa dihubungi. Di momen-momen seperti inilah keahlian Tom masuk.
Dia kembali menyemangati Tanya dengan berkata kalau mereka ini punya latar belakang yang sama. Bedanya, Tom sering bermasalah dengan ayahnya. Melihat kalau Tom ini peduli dengan dirinya, hubungan mereka pun semakin dekat, bahkan bisa dibilang lebih dari teman. You're my only friend. For friends, might as well call me Tom. Got you a little something. Keesokan harinya, Tanya kembali mencoba menghubungi ibunya, tapi sama seperti sebelumnya, nomor telepon rumah ibunya tidak bisa dihubungi. Setelahnya, Tom kembali menemui Tanya di tempat biasa mereka bertemu. Di hari itu Tom sudah mencari informasi di mana tempat tinggal ibunya Tanya. Dia kemudian memberikan alamat, uang, dan juga rute perjalanan bus untuk Tanya. Tom berkata kalau dia melakukan semua ini untuk Tanya, apapun akan dia lakukan untuk Tanya. You said you'd do anything. Kemudian berangkatlah Tanya menuju alamat yang sudah dituliskan Tom. Akan tetapi ketika sampai di rumah ibunya, respon yang diterima Tanya berbeda, bukannya diterima di tempat kediaman ibunya. Tanya malah disuruh untuk segera pergi dari tempat itu. Ibunya berkata kalau dia seharusnya tidak ada di sini, karena kalau sampai ketahuan ibunya membiarkan Tanya tinggal di sini, dinas sosial atau perlindungan anak bisa mengkasuskan ibunya. Mom, missed you. You get in real trouble, Tanya. Tanya kembali melihat kertas catatan yang dibuat Tom. Kemudian dia memilih pergi ke sebuah alamat yang ada di bawah kertas tersebut. Ternyata alamat itu adalah tempat kediaman Tom. Dia tidak tahu harus pergi kemana lagi, ditambah lagi hari sudah semakin malam. Tom memang membolehkan dia mampir sebentar di sini, akan tetapi dengan syarat, tidak ada yang boleh tahu kalau Tanya mampir ke rumahnya. Baik orang tua Tom ataupun tetangga di sekitar rumah Tom, apalagi teman-teman di sekolahnya. Karena hal ini melanggar hukum, apalagi Tanya ini adalah gadis sekolah di bawah umur, sementara Tom pria yang sudah berumur. Tanya bercerita ke Tom ketika dia mengunjungi ibunya tadi. Respon yang dia terima tidak sesuai harapannya. Ibunya malah tidak mempersilahkan dia menginap di rumahnya. Nah, dari sinilah Tom memanfaatkan keadaan dari kesedihan Tanya. Dia berkata kalau Tanya bisa menginap malam ini di rumahnya. Lagi pula tidak ada orang yang mencari dia untuk saat ini. Hanya dia yang bisa mengerti Tanya. Keesokan harinya Tom mengantarkan Tanya ke rumah temannya. Tom berkata kalau dia tidak perlu bersekolah lagi. Selama siang hari, dia bisa menghabiskan waktu bersama temannya Judy. Selama bersama dengan Judy, Tanya banyak bercerita tentang Tom dan bagaimana perlakuan Tom selama ini ke dirinya. Hanya Tom yang bisa mengerti dia untuk saat ini. Bahkan dia berkata kalau sekarang ini mereka layaknya orang pacaran pada umumnya. Mereka sering berciuman dan melakukan hal lainnya. Tapi Tanya berkata kalau mereka tidak melewati batas itu karena Tom tahu kalau dia masih berusia 14 tahun. Judy yang mendengar cerita itu pun merasa aneh, bagaimana anak seusia dia ini bisa jadi seperti ini. Judy bertanya apakah orang tuanya tidak mencari dirinya. Namun Tanya kembali berkata kalau ibunya tidak menginginkan dia. Bahkan tidak ingin dia berada di sekitar ibu kandungnya. Karena menurut peradilan, ibunya tidak punya hak asuh terhadapnya. Mendengar itu, Judy mencoba meyakinkan dia untuk mencoba menelepon ibunya lagi. Siapa tahu hari ini respon ibunya berbeda. Myself though, I'm still a virgin. What about your parents? Not allowed to see my mom. Just try your mom one more time. Tapi ya sama seperti kemarin, kembali lagi nomor ibunya tidak bisa dihubungi. Sepulang dari bekerja, Tom kembali ke rumah Judy untuk melihat kondisi Tanya. Tom memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang selama ini dia harapkan. Tidak ada bedanya dengan orang tua asuhnya. Tom memanfaatkan situasi Tanya kemudian merenggut apa yang dijaga Tanya selama ini. Now and forever. You really were a virgin after all. Di pagi harinya Judy bertanya apakah hari ini Tanya masih berada di rumahnya. Dan dengan santainya Tom berkata kalau hari ini dan untuk seminggu ke depan, selama dia bekerja, Tanya bisa berada di tempat Judy. Sebenarnya Judy sendiri merasa keberatan dengan apa yang dilakukan Tom dan dia tahu kalau semua ini adalah salah. Namun untuk saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di malam harinya Tom membawa dia masuk ke rumahnya secara terburu-buru karena Tom merasa kalau tetangganya mulai tahu kalau dia memasukkan atau lebih tepatnya menyembunyikan gadis di bawah umur di rumahnya. Setelahnya Tom mendapatkan telepon dari Judy yang berkata kalau layanan sekolah sekarang mencari di mana keberadaan Tanya. Karena sudah 2 hari ini dia tidak masuk sekolah. Mereka sampai melacak keberadaan dia di rumah Judy.
Sehingga untuk saat ini tidak aman kalau dia pergi ke rumah judi lagi. Tapi untungnya pihak sekolah tidak mengetahui kalau Tanya selama ini bersama dengan Tom. Kemudian Tom berkata kalau untuk saat ini dia aman di rumah Tom asalkan dia tidak membuat keributan selama berada di kamar Tom. Takutnya jika suatu saat orang tuanya datang nanti mereka tahu kalau Tom menyembunyikan anak di bawah umur di dalam kamarnya. Dan satu lagi, jangan pernah membuka pintu kamar kalau bukan Tom yang datang. Awalnya Tanya ragu dengan hal ini, akan tetapi Tom berhasil kembali meyakinkan dia untuk tinggal bersamanya. You're safe here. You can stay here. Promise that you'll stay here with me. You be good today. Keesokan harinya, selama seharian penuh, Tanya berada di kamar Tom, bahkan selama seharian dia menahan rasa ingin buang air kecil. Ketika Tom pulang, dia marah ke Tanya karena menimbulkan suara-suara di kamarnya. Kemudian dengan teganya, dia malah membawa ember, dan disitulah Tanya membuang air kecil dan juga air besar. Bahkan yang paling ironi adalah, Tanya menjadi pemuas nafsu bejat si Tom, dan yang paling sakit dari orang ini adalah, dia memberikan buku catatan supaya setiap kali mereka melakukan hubungan intim, Tanya dipaksa untuk mendeskripsikan apa yang dia rasakan selama mereka melakukan hal itu. Selama orang tuanya berada di rumahnya, setiap pagi Tom mengendap-endap membawa Tanya ke kamar mandi untuk sekedar membersihkan tubuhnya. Remember, no making any noise up here. Stay here. And you stay quiet. Kehidupan Tanya berubah 360 derajat. Yang awalnya dia adalah siswi SMA normal pada umumnya, kini berubah menjadi pemuas nafsu bejat Tom. Tidak terasa sudah 7 bulan dia berada di kamar Tom, tanpa keluar sekalipun melihat dunia luar. Setiap hari, dia hanya makan roti dan selai kacang, bahkan dia sangat dilarang keras untuk turun ke lantai bawah jika tanpa Tom. Dari balik lubang udara, Tanya mendengar percakapan antara kedua orang tua Tom yang masih berada di rumah ini. Di malam harinya, Tom mulai memperhatikan kalau tubuh Tanya semakin kurus. Bukannya memberikan makanan yang sehat, Tom malah menyisahkan makanan yang dia konsumsi untuk dimakan Tanya. Di saat yang bersamaan, Tom menerima telepon dari ibunya Tanya. Kenapa ibunya bisa mengetahui Tom? Dikarenakan sebelumnya, Tanya pernah menelepon Tom sehingga nama Tom pun muncul di tagihan ibunya. Mendengar itu, Tanya pun penasaran, apakah mungkin ibunya tahu kalau dia berada di rumah Tom. Akan tetapi, Tom berbohong dengan berkata kalau ibunya kesal dengan nominal tagihan di akun banknya. Bahkan dia berkata kalau ibunya sama sekali tidak menanyakan di mana keberadaannya. Karena sebenarnya Tanya ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang hilang selama 9 bulan. Keesokan harinya dari balik lubang udara, Tanya mendengar kalau orang tua Tom berencana pergi ke supermarket. Di momen itulah dia mau mencoba nekat turun ke lantai bawah untuk menelepon ibunya. Akan tetapi baru saja dia keluar dari pintu kamar, orang tua Tom malah kembali lagi. Gagallah usahanya di hari itu. Di malam harinya polisi setempat mendatangi rumah Tom. Tom yang panik pun menyembunyikan Tanya di bawah basement. Dari bawah basement, Tanya mendengar percakapan antara Tom dan juga pihak kepolisian. Mereka datang ke rumah Tom untuk menanyakan apakah dia pernah melihat gadis bernama Tanya Catch yang sudah dinyatakan menghilang selama 9 bulan terakhir. Tom pun menjelaskan ke polisi kalau dia tidak ingat apapun tentang siapa itu Tanya Catch. Dan ketika polisi ingin memeriksa ke dalam rumahnya, dia berkata kalau saat ini orang tuanya yang sudah lansia sedang tertidur di lantai atas. Sehingga sebaiknya para polisi tidak perlu memeriksa rumah ini. Sebenarnya Tanya mulai curiga. Tidak mungkin polisi datang ke tempat ini tanpa alasan. Bisa saja ibunya yang menyuruh para kepolisian untuk memeriksa rumah Tom. Akan tetapi, Tom masih saja mencoba meyakinkan Tanya kalau dia tidak perlu khawatir. Mungkin ini semua adalah ulah tetangganya yang usil. Di keesokan harinya, Tanya yang sudah mulai jenuh dengan semua ini berencana untuk keluar dari kamar terkutuk ini. Di momen itulah sifat asli Tom pun muncul. Dia mengancam Tanya kalau dia berani keluar dari tempat ini, dia akan menghabisi nyawanya Tanya. Tanya pun kaget dengan sikap asli Tom ini, karena selama ini yang dia tahu adalah Tom adalah orang yang paling mengerti dia dan sangat lembut terhadapnya. If you ever leave me, I will kill you. Sudah 1 tahun lebih, Tanya berada di kamar terkutuk ini.
Di suatu hari, Tanya menuliskan sebuah catatan tentang kehidupannya yang menyedihkan ini. Dan di dalam catatan itu, Tanya punya keinginan jika ada yang menemukan tubuhnya sudah tidak bernyawa, tolong tubuhnya jangan dikremasi. Kemudian dia menyembunyikan catatan itu di balik karpet. Di malam harinya, Tom pun memberikan Tanya donat, dan hari ini dia bisa membersihkan tubuhnya atau lebih tepatnya dia bisa mandi karena orang tuanya sedang keluar rumah. I know how much bath time means to you. Promise I'm gonna get us a place of our own one day. Ketika malam Natal tiba, Tom memerintahkan Tanya supaya selama mereka beribadah di gereja, Tanya bisa bersembunyi di dalam lemari baju. Alasannya adalah ini merupakan sebuah tradisi keluarga Tom. Selama hari Natal, setiap pintu kamar tidak boleh dikunci ataupun ditutup, supaya orang-orang di rumah tersebut bisa mengambil kado Natal di setiap ruangan rumah ini. Stupid. I'm sorry. Musim panas pun tiba. Tanya semakin dibuat tersiksa dengan panasnya suhu di Amerika saat itu. Tubuhnya seperti terpanggang di dalam kamar ini. Tidak ada pelembab ataupun AC yang bisa mendinginkan tubuhnya. Ditambah lagi, dia harus mengetahui kalau sekarang ini ibunya sudah menikah lagi. Bahkan ibunya terlihat tidak peduli dengan kabar kalau dia sudah menghilang selama 1 tahun penuh. Dare cry. I thought I trained you. 2 tahun sudah dihabiskan Tanya di tempat ini. Sama seperti di tahun sebelumnya, ketika malam Natal tiba, dia harus kembali bersembunyi di lemari baju. You did really good, TC. Go ahead. Tanya sudah tidak tahan lagi, dia berkata ingin segera pergi dari tempat ini. Mendengar itu, Tom berkata kalau dia pergi dari tempat ini, siapa yang akan menjaga dia? Karena Tom merasa kalau Tanya ini adalah cinta matinya. Bahkan dia mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri jika Tanya masih nekat pergi dari rumah ini. Ya, Tanya nggak ada pilihan lain selain bertahan di tempat mengerikan ini. What are you waiting for? Take that off. Di suatu hari, Judy datang menemui Tom. Tujuannya menemui Tom untuk menanyakan apakah dia ada kaitannya dengan hilangnya Tanya di surat kabar yang beredar beberapa tahun ini. Tapi Tom kembali berbohong kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan Tanya. I said you were long gone. Singkat cerita, 6,5 tahun sudah Tanya berada di tempat ini, dan selama itu juga dia menjadi pemuas nafsu bejat Tom. Sekarang usia Tanya sudah 18 tahun. Menurut Tom, baju yang dia pakai sudah tidak cocok dengan usianya, sehingga Tom mengasih kesempatan ke Tanya untuk berbelanja ke swalayan. Tapi dengan syarat dari Tom, dia harus segera kembali ke tempat ini. Dia hanya punya waktu setidaknya 2,5 jam dengan rute perjalanan seperti ini. Dia bisa berbelanja di hari Minggu karena cuma di hari itu orang tuanya pergi beribadah di pagi hari dan tidak berada di rumah. Sehingga dia harus kembali ke tempat ini tepat pukul 1 siang. Dan kalau dia terlambat 1 menit saja atau kepikiran kabur dan menceritakan yang selama ini dia alami, Tom berjanji akan mencari dia dan menghabisi nyawanya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu Tanya, hari di mana dia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir ini, dia keluar dari kamar terkutuk ini. Tanya mengikuti rute yang sudah dibuat Tom. Tom sangat berhati-hati dengan rute perjalanan Tanya, supaya orang di sekitar tidak curiga dengan Tanya, karena dia ini orang asing di lingkungan ini. Are you all right, dear? Sampailah dia di swalayan yang dimaksudkan Tom, sebuah toko di bawah gereja putih. Bertemulah dia dengan penjaga toko bernama Tika. Tika pun membantu Tanya mencari beberapa baju yang cocok untuknya. Di saat yang bersamaan, seorang pria bernama Tony muncul yang ternyata adalah suami dari Tika. Kebetulan Tony ini juga punya toko kelontong di seberang jalan. Namun, gestur tubuh dari Tanya terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Tony. Ya wajar dia seperti itu karena selama 6 tahun terakhir ini, dia tidak pernah sekalipun bersosial dengan orang lain. That fine-looking man is my husband, You Tony. just come on over to Tony's. I can't know. She okay? I don't know. Tanya pun kembali ke rumah Tom, melihat Tanya pulang tepat waktu dan juga membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhannya. Tom merasa kalau dia sudah bisa dipercaya dan bisa keluar setiap hari Minggu. Kemudian di malam harinya, Tanya mengendap-endap memberanikan dirinya keluar rumah untuk sekadar menghidup udara dan juga suasana malam hari. Nah, di minggu berikutnya, Tanya kembali diperbolehkan pergi ke kota. Kali ini dia pergi ke toko kelontong tempat suami Tika bekerja. Terlihat kalau memang Tony ini orang yang ramah terhadapnya. My wife says I look good in it. Have a good day. Come again soon. No, you're not going out today. Shopping trip's canceled.
Namun, di minggu berikutnya, Tanya tidak diperbolehkan keluar ke kota dikarenakan orang tua Tom tidak pergi ke gereja karena ayahnya mengalami sakit paru-paru. Sehingga, momen dia bisa pergi keluar ke kota kalau ayahnya pergi menemui dokter. Terjadilah perdebatan antara Tom dengan Tanya. Tom berjanji kalau ini hanya sementara dan tidak akan seperti ini terus. Namun Tanya mulai kesal dengan janji-janji Tom selama 8 tahun ini. Di momen itu, untuk menenangkan Tanya, Tom pun berlutut dan melamar dia. Will you marry me? Yes. We are making great work of it, TC. Singkat cerita, Tanya memberanikan diri dengan berkata ke Tom kalau sekarang udah saatnya orang tua Tom mengetahui keberadaannya. Kalau memang benar si Tom ini serius ingin menikahi dia. Mendengar itu, Tom pun menyetujui kemauan Tanya, akan tetapi dengan syarat. Dia harus merubah namanya menjadi Nikki. Dan dia harus bekerja sama, seolah-olah dia ini datang dari luar dan bukan dari rumah ini. It's time. Singkat cerita, Tom pun mengenalkan Tanya ke orang tuanya. Dia berkata kalau kehadiran Tanya di tempat ini untuk membantu merawat mereka. You did great. Nothing was off. I don't have anything to complain about anymore. Akan tetapi dikarenakan selama ini dia berada di kamar, Tanya tidak begitu mengerti mengerjakan pekerjaan rumah. Kind of a grown woman doesn't know how to run a dishwasher. Sehingga orang tua Tom pun mengeluh ke Tom kalau Tanya ini malah menyusahkan mereka, bukannya mempermudah kehidupan mereka. Kemudian Tom pun menyuruh Tanya keluar untuk meredakan kemarahan ibunya. Di hari itu, Tanya pergi ke gereja yang langsung disambut dengan baik oleh pengurus gereja. Namun sepulang dari sana, Tanya langsung kena omongan pedas dari mulut Tom. Tom memarahi Tanya dan memaki dia dikarenakan dia pulang telat dan Tom tidak tahu di mana keberadaannya. No. I own you. I'll be good. I'll be here. Get upstairs. Setiap minggu Tom memberikan uang saku untuk Tanya, namun dia memilih untuk menyimpan uang itu. Dikarenakan sekarang Tanya sudah diperbolehkan keluar rumah, dia sering sekali pergi beribadah. To see you remembering the rules. Kemudian di suatu hari di tahun 2005, yang artinya sudah 10 tahun dia dinyatakan hilang. Tony yang tidak sengaja lewat dari tempat itu melihat Tanya dari jendela kamar rumah Tom dan menyapanya. Tanya juga sering membeli baju untuk ibadah di toko milik Tika, istrinya Tony. Tapi suatu hari dia kembali lagi terlambat pulang ke rumah Tom. Sehingga hal ini menimbulkan amarah Tom, dia merasa dihianati. Ditambah lagi, dia menemukan uang tabungannya Tanya. Tom merasa kalau ini adalah uang yang disimpan untuk digunakan Tanya melarikan diri. Sehingga sekarang dia tidak akan pernah memberikan Tanya uang saku lagi. Keesokan harinya, Tony melihat Tanya yang sekarang lebih dikenal sebagai Nikki menangis di tokonya. Tanya berkata kalau pacarnya sekarang tidak memberikan dia uang. Mendengar itu, Tony menawarkan pekerjaan untuk dia. Namun, tentu saja dia menolak tawaran Tony karena pasti Tom akan marah kalau dia bekerja di tempat ini. Sebelum keluar dari toko Tony, Tanya melihat seorang polisi. Di momen itu, dia sempat berpikir, apakah sudah saatnya dia melaporkan kalau dia ini gadis yang hilang? Di malam harinya, Tom dan Tanya kembali berdebat dikarenakan Tanya nggak percaya dengan omongan Tom yang berkata kalau dia akan segera membelikan cincin pertunangan untuknya. Piece of shit, how dare you question me? Nothing but being pretty. Keesokan harinya, Tanya kembali ke toko Tony untuk membeli sesuatu. Melihat kalau minggu lalu dia menangis, Tony tahu kalau pacar yang dimaksudkan Tanya adalah si penjaga keamanan sekolah. Dia sedikit tahu siapa-siapa saja yang tinggal di lingkungan ini. Apalagi kemarin dia menyapa Tanya yang berada di jendela kamar Tom. Tony berkata kalau dia berhak mendapatkan yang lebih baik dan dia harus mengendalikan hidupnya. Tanya pun kepikiran dengan kalimat Tony tadi siang sehingga keesokan harinya dia memberanikan diri menjelaskan ke Tony kalau dia adalah gadis yang sudah hilang selama 10 tahun. Nama aslinya adalah Tanya Catch, bukan Nikki. Mendengar itu, Tony pun mencari informasi di internet yang membenarkan informasi dari Tanya. Akan tetapi Tanya tidak punya tempat lain selain rumah Tom. Sehingga Tony memberikan sebuah HP ke Tanya supaya bisa menelepon polisi dari rumah Tom. My name is Tanya Cash, and I'm Have you been with him this whole time? But just until the police come. Sesampainya di rumah Tom, Tanya segera menuju ruangan basement kemudian menyalakan mesin cuci. Di kesempatan itu, dengan sangat berhati-hati dia menelepon pihak kepolisian. Tidak perlu menunggu lama, polisi yang sama yang Tanya lihat di toko pun menangkap Tom. Whoa, whoa, what's going on? Somebody tell me.
Polisi menjelaskan alasan penangkapan Tom ke ibunya karena tanpa sepengetahuan ibunya, Tom menyembunyikan anak di bawah umur selama 10 tahun di kamarnya. Di hari itu, Tanya pun bebas dari rumah terkutuk ini. Ma'am, your son has been holding this young lady for 10 years now. You can't do this, you bitch! Tell them who I am to you! Judas! 12 tahun setelah kejadian mengerikan itu, kini Tanya sudah sangat berbeda. Dia terlihat sangat dewasa. Dia pun menemui ibunya untuk memperbaiki hubungan mereka. Sekarang mereka menjadi jemaat tetap di gereja tempat Tanya beribadah dulu. Gereja yang sama dengan Tony dan istrinya Tika. I couldn't be prouder. That's wonderful, Christine. And Tanya, coming every week, even when it's hard. Itu dia tadi sebuah kisah nyata tentang Tanya Cash, seorang wanita yang menghabiskan 10 tahun hidupnya di sebuah kamar terkutuk. Sampai ketemu di film selanjutnya.